Tapi pas yang sudah kata-kata bentuk jadi konfirmasi Oke, silakan. Kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru serta teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mempresentasikan hasil proyek kami. Saya berikan jawaban sama sebagai moderator kelompok 8 akan membantu kelompok 8 untuk mempresentasikan kelompok 8 saya silakan. Gajah dulu lah. Terus salah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan proyek kami selama semester 1 ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Ini putih nggak sih punya makan? Loh, tapi wajahnya saya temen tadi. Nama saya Dian Satu Syauki, nomor absen 1. Nama saya Anda cerai gini sebenarnya. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang mengenai latar belakang untuk pembuatan buku ini. Jadi kita membuat buku ini karena terdapat sebuah penelitian mengenai literasi yang di Indonesia ini tentang tingkat minat baca anak-anak terhadap sebuah informasi maupun semua tulisan yang masih rendah. Salah satu studi yang dilakukan oleh Aini Sana dan Muzanatun pada tahun 2019 yaitu mengenai rendahnya persentase tingkat minat untuk membaca dalam anak-anak. Jadi ini tuh membuat sebagai alasan sang pemerintah menunjukkan program gerak literasi sekolah atau yang disebut dengan GLS. Nah, maka dari itu buku ini kami rancang untuk memperkenalkan budaya lokal di Indonesia kepada anak-anak dengan cara yang menarik serta dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan juga tujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang batik Megamendung serta makna dalam batik Megamendung sendiri. Nah, selanjutnya yaitu apa sih buku ensiklopedia itu? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia adalah sebuah karya lingkungan yang berisi keterangan ataupun uraian tentang berbagai hal dalam ilmu pengetahuan, lalu besarnya menurut abjad dan katanya. Jadi secara umum buku ensiklopedia ini merupakan sebuah informasi yang dilengkapi yang sangat lengkap dan juga menarik untuk anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang batik Megamendung. Jadi menurut dari kota itu mereka berarti awan dan mendung itu merujuk kepada cuaca yang berawan atau awan hujan. Jadi motif ini akan menggambarkan awan gelap yang sering muncul sebelum hujan. Madrasah itu menjelaskan bahwa batik Megamendung ini melambangkan ketenangan, kebijaksanaan,
Buku ini kami buat dengan secara singkat, jelas, dan juga ilustrasinya yang menarik. Buku ini bernuansa warna biru. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari buku ini yaitu yang pertama, kelebihannya yaitu dapat memberikan pengetahuan baru terhadap anak-anak. Lalu dengan sangat bahasa yang mudah dimengerti, yang ketiga desainnya yang menarik. Selanjutnya yaitu kekurangan dari buku itu. Yang pertama, pembahasan materi tentang buku itu yang kurang lengkap dan kurang detail. Yang kedua, desain karakter yang kurang bagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari pembuatan buku ini. Tujuannya adalah melestarikan keindahan serta makna budaya batik Megamendung dan memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang sejarah dan nilai yang terkandung pada motif batik Megamendung. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya adalah memperkenalkan batik Megamendung kepada anak-anak dan menambah pengetahuan anak-anak tentang budaya batik Megamendung, budaya Indonesia terutama batik Megamendung. Selanjutnya adalah jadwal penyelesaian. Pada tanggal 27 Agustus kita memikirkan konsep, 4 September membuat sinopsis, 9 September sampai 20 September membuat naskah, 16 September sampai 21 September membuat desain karakter, 20 Oktober sampai 9 Oktober membuat dummy kecil, dilanjut 13 Oktober sampai 16 Oktober membuat dummy besar. Selanjutnya 27 Oktober sampai 6 November kita seleksi, 5 November sampai 17 November kita 12 November coloring, 14 November sampai 16 November tipografi, 11 Oktober sampai 17 November membuat artbook, 15 November sampai 15 November membuat desain tipis, 17 November sampai 18 November cetak buku dan tipis. Selanjutnya saya akan memaparkan biaya yang sudah kami keluarkan selama proyek digital kami. Yang pertama ada pre-naskah. Pre-naskah ada 4 lembar, harga satuannya Rp500 dengan total Rp2.000. Selanjutnya cetak buku. Cetak buku ada biaya cover sama cetak halaman. Untuk biaya satuan cover Rp20.000 dan cetak halaman Rp5.100. Cetak halaman ada 22 lembar, menjadi totalnya Rp112.200 dan cover masih tetap Rp20.000. Dan total secara keseluruhan buku proyek kali ini dengan harga Rp132.200. Selanjutnya ada print artbook, sama juga ada cover sama cetak halaman. Harga satuannya juga sama, cover Rp20.000, cetak halaman Rp5.100. Dengan halaman dengan 14 lembar, jadi totalnya Rp71.400 dan covernya Rp20.000 dan keseluruhan artbooknya Rp91.400. Selanjutnya ada pembuatan grafis. Grafis kami ada 3 macam. Yang pertama ada pembatas buku. Kami mendata sebanyak 16 lembar dengan harga satuan Rp875 dan total untuk pembatas bukunya Rp14.000. Selanjutnya ada cetak stiker. Jumlah barangnya 1 lembar. Jumlah barangnya 1 lembar. Harga totalnya Rp17.000, Rp17.500. Selanjutnya ada gantungan kunci. Kami ada 2 gantungan kunci dengan harga satuan Rp6.250 dan totalnya Rp12.500. Untuk keseluruhan
Total biaya yang kami keluarkan adalah Rp382.600. Selanjutnya adalah presentasi keuntungan. Modal kami adalah Rp132.200 dan kami akan menjual buku ini seharga Rp165.000. Jadi untuk keuntungannya harga jual dikurangi modal. Dan setelah dihitung Rp165.000 dikurangi Rp132.200 menjadi Rp32.800. Untuk persentase persen dari keuntungan kita menggunakan rumus modal dibagi keuntungan dikali 100. Modalnya kita Rp132.200, keuntungannya Rp32.800. Setelah dihitung akan mendapatkan sebanyak 24,8% keuntungan. Untuk selanjutnya adalah modal konsultasi. Kelompok kami melakukan konsultasi pada tanggal 9 September kepada guru pembimbing UIN. Kelompok kami mengkonsultasi sebuah naskah dan kritik atau caranya memperbaiki paragraf dan mengubah kalimat yang berulang-ulang. Selanjutnya tanggal 18 September konsultasi naskah juga kepada Pak Haji. Kritik dan sarannya dari Pak Haji adalah saran tentang kolom teks, percakapan harus rapi dan tertata dengan lurus. Selanjutnya tanggal 18 September juga guru pembimbingnya UIN konsultasi naskah tabel. Kritik dan sarannya adalah penggunaan huruf yang tidak konsisten dan kalimat yang berbeda-beda. Selanjutnya tanggal 20 September kelompok kami berkonsultasi kepada Pak Budi. Konsultasi desain karakter. Kritik atau sarannya dari Pak Budi adalah karakter yang sudah bagus, saran untuk mengupgrade dan pemeriksaan. Selanjutnya tanggal 30 Oktober konsultasi kami besar ke Pak Haji. Kritik atau sarannya yaitu saran untuk memperbaiki karakter dan perspektif. Selanjutnya tanggal 6 November Pak Haji juga konsultasi dressing dan kritik dan sarannya adalah untuk mempercepat pengerjaan karena deadline-nya sudah dekat. Selanjutnya tanggal 3 November konsultasi tipografi kepada Pak Haji. Kritik dan sarannya dari Pak Haji untuk menambahkan background pada teks agar kelihatan serta merubah tata letak teks yang agar dikenal. Selanjutnya pembagian tugas. Itu yang pertama diajami Syauki. Pembagian tugasnya adalah menyusun naskah sketsa halaman 33 hingga 40, kemudian tracing halaman 1 hingga 20, kemudian tracing halaman 21 hingga 40, kemudian laypak dan artbook. Selanjutnya menyusun saya sendiri menyusun naskah menginstruksikan halaman 12 hingga 22, tracing halaman 1 hingga 20, kemudian tipografi dan layout. Selanjutnya Bunga Putri Aurelia membuat naskah sketsa halaman 23 hingga 32, coloring 4 halaman. Selanjutnya Naila Aziza Larasati membuat naskah halaman 2 hingga 11, coloring 36 halaman, tipografi, desain cover, desain grafis, dan membuat PPT. Untuk software yang kami gunakan adalah Corel Draw, Fonto, dan Ibis Paint. Media pendukung yang pertama adalah tas stiker, kemudian gantungan kunci, dan pembatas buku. Untuk ini progres kami kecil dari kelompok kami, dan ini progres kami besar kelompok kami. Kemudian progres untuk
dari kelompok kami. Kemudian ini adalah proses kambing dari kelompok kami. Ini merupakan proses tipografi dari kelompok kami. Dan selanjutnya adalah referensi. Referensi kami dapat di Pinterest dan Vimeo. Baik, terima kasih kelompok 8 telah memaparkan hasil kalian. Untuk Bapak Ibu jika ada saran atau pertanyaan silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini saya menanggapi presentasi sudah bagus, hanya saja masih banyak membaca ya. Banyak membaca. Dan seharusnya kan dipahami, kemudian menjelaskan sekali kan apa itu dari pakar membaca terus ya masing-masing. Kemudian saya ingin lihat yang latar belakang. Di latar belakang ini kan isinya sudah betul ya, hanya saja penulisan ini. Maka dari itu buku ini dirancang untuk memperkenalkan budaya lokal Indonesia. Tadi juga ada, saya lupa enggak memberitahu. Jadi penggunaan maka dari itu sebetulnya bukan sebagai awal kalimat. Kalau kalimat itu ingin kamu gunakan sebagai awal kalimat, mungkin bentuknya bisa. Jadi karena itu tapi kalau ini lebih baik maka dari itu dihilangkan. Langsung buku ini dirancang untuk memperkenalkan budaya lokal Indonesia. Penggunaan induk maka dari itu harus sebagai menghubungkan klausa satu dengan klausa berikutnya. Jadi masih tetap jadi satu kalimat, bukan kalimat yang berdiri sendiri. Karena kalau kalimat yang diikuti dengan maka dia sebagai anak kalimat, induk kalimatnya harus terletak di depan. Nah ini kan dia kedudukannya sebagai awal kalimat. Nah itu karena tadi T berarti awal kalimat. Tidak usah koma, mungkin langsung aja maka dari itu. Jadi penempatan titik, penggunaan konjungsi itu juga perlu diperhatikan. Kemudian penulisan tanggal tadi. Nah ini lihat 9 September sampai 12 September, 2 Oktober sampai 9 Oktober. Kalau bulannya sama, jadi harus ditulis satu saja. 9, penulisannya benar, 9 S kecil titik D kecil titik 12 September. Nah, berarti tanggal 9 sampai dengan S titik D titik itu sampai dengan singkatan. Jadi 9 sampai dengan 12 September 2024. Nah, itu penulisannya betul. Jadi jangan ditulis ini 9 September 12 September itu kan sama, kecuali kalau bulannya beda. 16 September sampai 21 Oktober itu boleh. Memang harus seperti itu ya. Penulisan bulan yang sama lebih baik dihindari. Kemudian sebetulnya kalau menulis tanggal tanda strike itu 16 September strike 21 September itu kan ya. Itu kalau untuk kondisi formal itu tidak boleh. Strip itu harus diganti dengan S titik D titik ya. S titik D titik. Itu penulisan yang benar. Kemudian ini untuk yang menghitung tadi, ini penulisan juga saja yang kurang. Nah ini menghitung presentasi keunggulan. P-nya kecil kan ya? P kecil itu. K-nya kecil. Nah, karena ini kan slide terus judul, jadi B-nya harus besar, K-nya juga. Nah, itu saja koreksi dari buku ini. Monggo Bapak Ibu.
fasilitasnya ya, jadi semuanya juga sudah terang gitu ya, ngomong semuanya juga bagian gitu ya, semua sudah rata bagiannya. Cuma di sini ada kesalahan sedikit atau bagaimana ini saya juga tidak tahu kalau tulisannya numpuk-numpuk gitu ya, bisa dijelaskan mungkin? Ya, sama jelaskan. Jadi waktu di filenya itu sudah berat, sudah bisa dibaca. Nah, memang dicetak itu apa? Tiba-tiba saya cek itu sudah dijilid, tapi saya waktu dicek itu, nah kok tulisannya ketumpuk gitu. Waktu saya ini cetak ulang, katanya itu nunggu 3 hari lagi, jadi tidak jelas untuk waktunya. Terus kalau yang ini, kalau yang aku ini apa enggak ada coba cetak itu enggak ada ya? Enggak ada cetaknya yang ini berarti. Ya. Kalau yang ini enggak tahu ya kalau ini ya. Iya. Ini waktunya katanya. Waktu itu nggak dijelasin juga. Iya, soalnya waktu itu sangat ramai. Makanya yang tak cepat. Jadi cuma dibilang, kalau saya tak ulang ini dia cuma gitu. Jadi boleh. Karena sudah jadi perspektif ya, meskipun sedikit gitu ya, pakai di sini. Yang kali tidak kayak Apa itu? tahu nggak yang bagian ini? Kan ada sedikit gitu ya. Dan kalau kita melihat memperhatikan perspektif, meskipun ini tidak yang lurus banget, tapi kan kayak kalau dia kemudian untuk bulan udah banyak yang apa namanya kayaknya angle-nya itu beda. Jadi kalau kita namanya misalnya satu ruangan, halaman ini di ruangan yang sama, kita kalau bisa ya, kalau bisa di apa namanya ketika membuat cerita itu kita sudut pandangnya dari sebelah sini. Kemudian di halaman yang sama diadegan di ruang itu juga, tapi angle-nya yang beda. Jadi tidak kayak apa namanya seperti ini ya, kayak kemudian ada orang tinggal nambahin orangnya aja gitu. Jadi ada semacam kayak kita ngikutin ceritanya kayak gitu. Ini kan kayak komposter halaman ini sama dengan yang tadi sama dengan ini gitu sebenarnya. Iya. Kemudian kayak misalnya ini juga kan ada sama dengan ini. Cuman apa aja yang beda. Jadi kalau misalnya bisa dirubah sedikit angle-nya hanya itu sesuatu yang tidak refleksi, tapi kita melihatnya kemudian ini juga, ini aslinya kamu memang mepet kayak gini ya untuk font yang seperti ini mepet atau memang dibuat jadi nggak sama dikit ya tulisannya tataman memang full sampai mepet gitu. Ini juga kan mepet ini tertutup. Jadi soalnya cover bukan cover cut kayak ini ya. Kalau cover cut itu kan otomatis ketutup ini dan nggak bisa kebuka lebar. Jadi kalau kamu merancang yang seperti ini, jadi kalau penempatan gambar atau penempatan tulisan itu agak ke tengah. Jadi ketika buka itu tetap terlihat. Ini kan terpotong. Meskipun ada tulisannya, tapi karena dia seperti ini kan nggak bisa terbaca. Ulangnya. Kamu mau bikin gambar-gambar yang menyatu seperti ini juga mungkin pilihannya bukan yang kayak gini yang di tengah, jadi kelihatannya kan enak juga, jadi yang menyatu. Kalau ini kan kayak foto, meskipun ini gambarmu menyatu tapi seolah ya. Jadi pemilihan antara covernya nanti seperti apa sama gambar di dalamnya itu bisa kalau diterapkan mungkin lebih bagus lagi.
dulu dan blok konten daftar singkat dan memang sengaja nggak dikasih daftar sengaja tanpa daftar isi, tanpa halaman. Kalau halaman sebagian ada halamannya, sebagiannya nggak ada. Kenapa pakai Sadikta? Sadikta dan Megamendus itu ceritanya apa? Cerita dari Jadi ceritanya awalnya Sadikta itu bermain di taman bersama teman-temannya. Itu Sadikta pulang. Ini audionya untuk anak umur Umur 7 tahun ke atas. 7 tahun itu kan baru belajar membaca ya. Kenapa pakai Sadikta? Dengan juga terus utara apa namanya Sadikta itu ini lah kenapa pakai nama di situ ada 2 suku kata Surya dan Singkat. Kalau hubungan kelas 1 SD itu kan misalkan ini bapak Budi lebih muda ya familiar. Kalau bahasa itu masih anak. Kalau anak SMP 1 tahun gitu. Kalau anak SD itu usahakan cuma 2 suku kata aja, Bayu atau Surya ya, jenis Bayu atau Aksi apa sih ya, ada Megamendung itu kesannya memang ini membuat orang yang pertama fokusnya dimaksudnya Sadikta dan Megamendung penasaran untuk Megamendung ya. Sudah saya ingin tahu di mana sebagai Sadikta pulang, terus Sadikta itu menonton televisi di rumah. Terus ada acara program televisi yang menayangkan tentang Batik Megamendung. Habis itu Sadikta penasaran gitu. Habis itu Batik Megamendung itu batik dari Megamendung atau apa? motifnya Motif Megamendung. Habis itu Sadikta kan penasaran, terus mengajak orang tuanya pergi ke museum batik. Terus habis itu ke Sadikta sama orang tuanya pergi ke museum batik. Terus Sadikta itu di sana tanya-tanya tentang Batik Megamendung ke tour guide-nya. Terus setelah di museum, Sadikta pergi ke toko oleh-oleh buat beli oleh-oleh untuk temannya. Habis itu pulang, terus Sadikta ketemu teman-temannya lagi. Habis itu dikasih oleh-olehnya. Terus menceritakan kembali pengalaman sama asal-usul Batik Megamendung ke teman-temannya. Singkat ceritanya asal usulnya Dari cerita Batik Megamendung itu gimana asal usul? Ceritanya si Sadikta awalnya itu ada kedatangan budaya dari Tiongkok, ada kedatangan Ratu Ongkian. Habis itu Ratu Ongkian ini menikah dengan Sunan Gunung Jati. Terus habis itu terinspirasi dari sana. lalu kenapa dikatakan Megamendung? Katakan Megamendung karena motif ini menggambarkan awan yang akan datang waktu mau hujan. Jadi Mega artinya itu awan dan Mendung artinya menggambarkan cuaca yang akan datang pada saat mau hujan. Berarti motif Batik Megamendung itu ciri khasnya adalah awan dan kondisi mendung gitu. Berempat harus hafal ya. Cerita itu harus dihafal. Jadi mengerti, jangan sampai kalian yang menulis atau menyusun buku ini tidak tahu cerita itu ya. Cuma saran menulis jangan menggunakan nama dengan kalau anak SD misalkan pakai dua seperti buku-buku kalau zaman ini bapak bukti yang nggak sulit-sulit gitu ya enak di motor dan ya apa. Saya kira itu sih secara umum bukunya bagus, cuma kita perlu kontribusinya apa ya. Baik, cukup dari Pak Kami, terima kasih. Ini melanjutkan dari banyak teknologi ya. Nah ini kan ada 2
dua unsur kebudayaan ya, kebudayaan Cina dan kebudayaan Tiongkok. Banyak turun. Yang akhirnya kan menghasilkan motif macam. Kemudian yang saya tanyakan, yang asli Cirebon itu yang mana? Kemudian yang mendapat pengaruh Cina itu Jadi itu yang pertama pengaruh dari Tiongkok sendiri itu awalnya itu lebih berbentuk bulat, bulat itu. Nanti sekarang dari Cirebon itu bentuknya itu yang ujungnya lebih runcing serta bergelombang. Jadi bukan bulat seperti itu. dan kalau warnanya Pewarnaannya yang dari Tiongkok itu bisa kuning dan merah. Lalu yang hasilnya mengandung digunakan dengan warna yang biru gelap dan terang. biru dan merah atau tadi kayak ngomongnya merah juga. Oh, yang merah itu yang dari Tiongkok. Tapi kalau yang aslinya itu biru. Terus ada filosofi khusus nggak untuk pewarnaan warnanya kenapa biru? Serialnya, kita ada filosofinya, warna biru menambahkan apa, warna merah apa. Lagi dari kelasnya banyak dan kalau kita lihat dulu kira-kira pemberatan apa dan apa kenapa sudah. Iya, lu nggak tanya sih. Kesannya ngomong gimana? Terus kembaliannya seru kayak Kevin tadi di sana. Dari siapa namanya? Laila Aziza. Ini kesannya rokokan sama Kesannya bersih Pak. siapa yang bersih? Ya ini memang soalnya nggak selesai. ini curhat kesannya. Terus apa lagi harapannya tidak sopan sama yang juga berarti harapan untuk positifnya semua coba. Jadi jelas jelas Harapan saya pesan dulu. Satu depan kita kerja juga Pak Cik. Kesannya gemes berarti. sebenarnya Tak pengen tentuin. Ini dia. Putra putrinya tuh sama gitu kan. Lah ya itu, jadi meragukan ya Pak ya. Ini saja yang jangan tenang orang. Kalau ngerjakan itu biasanya paham apa yang dia rasakan gitu loh itu Pak. Itu Pak. Seru. Serunya apa? Gemes.
sering berantem atau enggak? Seringnya apa? Sering gontok-gontokan, silang pendapat. Terus tadi kan sebenarnya ada lagi ya sih Mas nih. Gimana kesannya? Ingat masa SMP. Pengen masa SMA apa ya? Apa ini? Pas saya kan memang anak lama pas proses pekerjaan tracing. Nah itu setiap hari dicat sama anak. Nah saya dulu kan juga ikut organisasi, jadi kayak ada tugas dicat terus sama guru. Oh, jadi gitu. Oke. Hashtag ya. Tapi kok tetap ya kayaknya berubah Ya, iya. Berarti melekat. Insya Allah nanti bisa berubah. Orangnya anak hebat, cuma tinggal diasah. Jadi kok bawa asah pisau dan tidak asah. Satunya banyak mengalir seperti apa adanya. Saya mengalir aja Pak sesuai nama saya. Gimana kan? Kalau saya kesannya saya tiap hari itu di ini Pak dijadi terus Pak. Kan saya misalnya Lama ini juga lama. ya Iya. Apalagi itu. Apa? Masih kerjaan aja bisa. Nah, ini tersangka ini kerjaan Satu ini saya tuh lihatnya di kota aja sama sering Kayaknya dia kecapean Pak. Ya, kan? Pasti kan sudah punya order. kerjaan saya dulu maka semua nanti kalau daripada teman-teman di luar waktu itu kan saya di luar Iya. ini dari jam awal sampai bisa jadi mungkin nggak di kursi nah nanti minta batal untuk ini ya saya batal peraturan peraturan itu yang menginformasikan ke orang tuanya untuk bawa sekolah itu juga ada porsinya. Berarti sering. Biasa aja dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Saya nggak mau air pak ini untuk memberikan bersama ini. Sebenarnya bagus juga kan membenarkan komputer itu banyak bu yang di pertama-tama bisa mendapatkan bajunya. Memang punya skill yang di atas rata-rata kan udah bisa. Cuma yang terus gara-gara jadi nggak tidur itu kerja baru jatuh udah turun. Loh iya, selesai makanya panjang saya gemes gitu. Jadi ya secara skill dan bisa reparasi tapi dengan rusak kecil bisa cuman kelemahannya itu tak beda deh kalau nggak bisa waktu tapi ada jadi apa kalau saya itu lambungnya kan bukan bisa mereka di ini dulu kalau saya di lambung kan banyak saya aja tidur kalau saya nggak bisa parah ya berat yang banyak kan tetap tapi kan begitu ya Tapi saya pernah tahu coba satu kali pas pertemuan terakhir itu ya gitu. Sebenarnya umum kabeh, rencana konsultasi dia sendiri loh Pak di sini. Tak wasi ya, yang mulai pertama sampai terakhir itu baru terakhir saya mau keluar tuh bangun. Karena itu tadi Pak itu. tapi itu saya setelah saya beriman saya awal terakhir seperti itu ya itu saya tidak mau meninggal pada nanti emang berkata nanti Iya. nggak ketemu saya saja tapi nanti guru-guru baca yang lain itu kan ya Beda. Kan wajib buin, nanti kalau tidur lagi panggilan orang tua itu. Iya, benar itu. ya benar benar komunikasi supaya atausi kerjaan gitu Iya. Diambilkan temannya aja. Iya. Kalau pas tidur diambilkan temannya dan jeding. disiram banyak kan selesai Namanya kayaknya gitu saya itu malah dibandingkan kayak avatar gitu kan tempat saya dibandingkan dia tak mempan itu ya nak ya sekolah dari kelas potensi itu harus dipupuk dan dibiarkan kalau misalnya kita ada bumi itu solusinya Berarti sebenarnya skillnya bagus ya. bagus malah kan kemarin saya untuk menyiapkan nah supirnya pak lambat ya Supirnya ngantuk. bos ini apa karena itu belum bisa dihubungin. nanti sama tadi pak ini nah tadi ya Allah Kan kita sekarang diri gak iso. nah itu bantuan ya itu nak ya jadi ada masalah jadi kasihan anggota
alhamdulillah semua sudah selesai. Walaupun apa? Saya punya kepala Pak. Mungkin 5 hari baru 2 lembar Pak digarap ya. Terus sampai gara-gara kelompoknya saya tanya, malah transfernya ke cowok nggak saya. Wah, pusing saya. Tapi itu lah ya, saya sudah kiri ya, sudah satu bulan ke ini, memang kasusnya seperti kita tidak salah sama kita nanti kita lakukan ini. Iya. Memang itu. Kalau saya bikin pasti agak masalah karena memang dari bapak selesai. Tapi kalau saya belum gitu kan nanti 100 menit ke depan itu tidak ada sih. Itu sekian. Itu ya. Saya mencoba ya. Karena yang mengetahui pasti kerjanya kan sudah talonnya, kemudian sudah 1 semester itu. Karena tersinggung. Ini tuh bundanya di kafe ya. Saya gitu tuh beliau. Ada curhatan apa cinta beliau. Putus kakak di rumah beliau juga apa? Ya itu saya ya Mas. Tepuk tangan karena sudah ya tepuk tangan semuanya guys. Saya akan tangkir. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah memberikan pertanyaan di sini. Yang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.